Indonesia dan Malaysia sama-sama memindahkan pusat pemerintahannya. Banyak yang keliru menganggap perpindahan ibu kota Indonesia serupa dengan yang dilakukan Malaysia. Malaysia menghancurkan IKN cuma butuh waktu 2 jam perjalanan darat. Belum lagi dari laut. Hanya hitungan detik hancur, Bung. Belum ada pertahanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video tentunya kalian sudah dengar dan sangat viral sekali dan sudah di telinga kita sudah mengyang-nyang kayak gitu kan, pasal IKN dan dibandingkan dengan Putrajaya. Itu tak segelintir ataupun mungkin semua orang akan membandingkan tentang hal itu kayak gitu ya, geng, ya, tentang Putrajaya sudah berjaya dan sedang IKN sedang membangun sebuah negara. Dan perlu kalian ketahui juga, geng, Putrajaya bukanlah ibu kota Malaysia, geng. Nah, ada sebuah statement dari politisi ataupun pengkritik negara kayak gitu, geng, ya. Orang Indonesia sendiri bilang bahwasannya kalau IKN diserang dengan negara Malaysia, itu cuma butuh 2 jam dari darat kayak gitu. Wah, kok sampai dia bisa bilang begitu? Apa sih alasannya kok Malaysia mau serang IKN? Seperumpamaannya kalau ada konflik. Karena IKN tiada sistem pertahanan negaranya. Seperti itu, geng. Wah, kira-kira kok selemah itu negara kita ya, geng, ya? Oke, nggak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apapun bener, silahkan komen di bawah. Janji, jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Indonesia dan Malaysia sama-sama memindahkan pusat pemerintahannya. Banyak yang keliru menganggap perpindahan ibu kota Indonesia serupa dengan yang dilakukan Malaysia. Tidak serupa, bos. Namun, sejatinya sama sekali berbeda, guys. Malaysia hanya pindah pusat pemerintahannya saja, ibu kota Malaysia tetap di Kuala Lumpur. Jarak Putrajaya dari Kuala Lumpur hanya 25 km, sedangkan jarak ibu kota Nusantara dari Jakarta mencapai 1.200 km. Jauh, bos. Perbedaan lainnya kita bahas dua-duanya. Kota Putrajaya adalah sebuah pusat administrasi pemerintahan, pemerintah federal. Malaysia menggantikan Kuala Lumpur. Kota ini didirikan pada tanggal 19 Oktober 1995 dan memiliki luas 46 km persegi. Nama Putrajaya diambil dari nama Perdana Menteri Malaysia pertama, Tunku Abdul Rahman Putra. Putrajaya terletak sekitar 25 km dari Kuala Lumpur, dibangun atas gagasan mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kota ini dirancang sebagai simbol kemajuan, efisiensi, dan identitas Islam Malaysia. Kota ini bukan sekadar kumpulan gedung-gedung pemerintahan, tetapi juga sebuah mahakarya arsitektur yang memadukan keindahan alam dengan sentuhan modern. Saat ini ada 30 bangunan yang mengusung konsep green building. Perjalanan menuju Putrajaya membawa kita melewati jalan-jalan lebar yang diapit oleh taman-taman hijau yang terawat rapi. Danau buatan yang luas, Danau Putrajaya, menjadi jantung kota, memantulkan bayangan bangunan-bangunan ikonik yang mengelilinginya. Masjid Putra, dengan kubah merah mudanya yang khas, menjadi simbol kebanggaan Putrajaya. Masjid ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga daya tarik wisata yang memukau dengan arsitektur Islam modernnya. Dataran Putra, sebuah alun-alun luas, menjadi pusat kegiatan budaya dan hiburan. Disinilah berbagai acara nasional dan internasional diadakan, menampilkan kekayaan budaya Malaysia yang beragam. Jembatan Putra, dengan desainnya yang megah, menghubungkan bagian-bagian kota, menawarkan pemandangan indah danau dan lanskap kota yang menakjubkan. Putrajaya adalah kota yang hidup dengan denyut nadi pemerintahan yang kuat, namun tetap mempertahankan keindahan alamnya. Kota ini adalah bukti nyata visi Malaysia untuk menjadi negara maju yang modern, tanpa melupakan akar budayanya. Di Putrajaya terdapat sebuah danau buatan yang memiliki luas 650 hektar dan berbentuk melingkar.
Danau yang memiliki kedalaman hingga 14 meter dirancang sebagai sistem pendingin alami kota sekaligus fasilitas rekreasi, memancing, olahraga air, dan transportasi air. Di Danau Putrajaya juga ada kapal wisata yang bernama Krus Tasik Putrajaya. Selain itu juga ada 4 taman yang memiliki tema berbeda. Pertama adalah Taman Wetland, lahan basah air tawar terbesar yang dibangun di daerah tropis. Ini adalah lahan basah buatan manusia pertama di Malaysia yang mencakup taman lahan basah. Taman Warisan Pertanian, taman edukasi dengan informasi tentang pertanian lokal, berbagai toko souvenir dan makanan. Taman Saujana Hijau, taman yang memiliki panorama luas dan sering digunakan sebagai tempat favorit untuk berlari dan bersepeda. Dan Taman Cabaran, taman seluas 30 hektar yang memiliki beberapa wahana olahraga ekstrem, di antaranya wall climbing, area skateboard, dan area sepeda gunung. Tidak hanya itu, jalanan di Putrajaya juga dirancang ramah untuk pejalan kaki dan jalur sepeda. Setiap melintasi jalan utama, selalu ada warga yang bersepeda. Seluruh area di Putrajaya juga diawasi oleh kamera pengawas dan banyak tersebar tombol darurat. Berbagai gedung pemerintahan federal Malaysia sudah pindah dari Kuala Lumpur ke Putrajaya, contohnya adalah Kementerian Keuangan, Mahkamah Agung, Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama, dan Kantor Perdana Menteri. Ketika memindahkan pusat pemerintahan dari Kuala Lumpur ke Putrajaya, pemerintah Malaysia memberikan insentif untuk karyawan pemerintah yang pindah ke Putrajaya, mulai dari penambahan insentif gaji hingga pemberian rumah dinas. Perbadanan Putrajaya, lembaga yang mengurus kota, mengatur semua area tempat tinggal, dibagi dalam beberapa area yang disebut dengan presin. Setiap presin memiliki sekolah, bisa ditempuh dengan berjalan kaki dari area perumahan, rumah sakit, masjid surau, dan infrastruktur pendukung lainnya. Saat ini jumlah penduduk di Putrajaya 300.000 orang dan pemerintah menargetkan jumlah penduduk sebanyak 360.000 orang di tahun 2025 ini. Pembangunan Ibu Kota Negara Baru Indonesia dikenal dengan singkatan IKN, Ibu Kota Nusantara, pasti sudah sampai di telinga Anda. Sesuai dengan namanya, IKN akan dibangun dengan tujuan mencapai target Indonesia sebagai negara maju, sesuai visi Indonesia Emas 2045. Ide pemindahan Ibu Kota Negara pertama kali dicetuskan oleh Presiden Soekarno tanggal 17 Juli 1957. Soekarno memilih Palangkaraya sebagai ibu kota negara dengan alasan Palangkaraya berada di tengah kepulauan Indonesia dan wilayahnya luas. Soekarno juga ingin menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia mampu membangun ibu kota negara yang modern. Ide Soekarno tersebut tidak pernah terwujud. Sebaliknya, Presiden Soekarno menetapkan Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia tahun 1964. Pada masa Orde Baru, tahun 1990, ada juga wacana pemindahan ibu kota negara ke Jonggol. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, wacana pemindahan ibu kota negara muncul kembali karena kemacetan dan banjir yang melanda Jakarta. Terdapat 3 opsi yang muncul pada saat itu, yaitu tetap mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota negara dan pusat pemerintahan dengan melakukan pembenahan. Jakarta tetap menjadi ibu kota negara, tetapi pusat pemerintahan dipindahkan ke daerah lain dan membangun ibu kota negara. Pemindahan ibu kota negara baru serius digarap oleh Presiden Joko Widodo. Pada tanggal 29 April 2019, Jokowi memutuskan memindahkan ibu kota negara keluar Pulau Jawa dan dicantumkan dalam RPJMN 2020 sampai 2024. Alasan pemindahan ibu kota negara untuk menghadapi tantangan masa depan. Sesuai dengan visi Indonesia 2045, yaitu Indonesia Maju, ekonomi Indonesia akan masuk 5 besar dunia pada tahun 2045. Pada tahun itu diperkirakan PDB per kapita sebesar 23.119 dolar Amerika. Tahun 2036, diperkirakan Indonesia akan keluar dari middle income trap. Oleh sebab itu, dibutuhkan transformasi ekonomi untuk mencapai visi Indonesia 2045. IKN mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata termasuk di kawasan timur Indonesia. Selama ini, Pulau Jawa, khususnya Jakarta dan sekitarnya terkenal dengan pusat segalanya. Pemerintahan, politik, industri, perdagangan, investasi, teknologi, budaya, dan lain-lain. Maka dari itu, dengan adanya IKN, pemerataan pembangunan seluruh Indonesia bisa teratasi dengan cepat.
Ibu kota Nusantara dirancang sebagai ibu kota pertama di dunia dengan konsep Smart Forest City. Ibu kota masa depan Indonesia itu dibangun di atas area hutan seluas lebih dari 250.000 hektar, 3 kali lebih luas dari Jakarta, di jantung Pulau Kalimantan. Pembangunan ibu kota Nusantara membuat Smart Future Forest City, di mana lebih dari 75% kawasan IKN dipelihara sebagai ruang hijau, sedangkan 25% sisanya akan digunakan sebagai lahan pembangunan. Nusantara menggabungkan beberapa elemen termasuk digitalisasi, keberlanjutan, ketahanan, dan inklusi. Kota baru ini bertujuan untuk mencapai standar bangunan ramah lingkungan, menciptakan lingkungan rendah karbon dan kondisi hijau untuk meningkatkan efisiensi energi berkelanjutan. Kehadiran kota ini bertujuan untuk menggabungkan desain terbaik dalam lingkungan, teknologi, dan industri hijau untuk menyediakan kota baru dengan etos kerja yang elegan dan maju. Istana Garuda merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang dibangun di lahan seluas 55,7 hektar dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Istana Garuda dirancang sebagai sesosok rumah yang berasosiasi pada burung Garuda. Tidak hanya berhenti pada landmark sebuah kawasan, tetapi lebih sebagai perwujudan pencapaian sinergi antara seni, sains, dan teknologi. Perpaduan ketiganya selalu mewarnai keberadaan bangunan-bangunan ikonik di seluruh dunia. Desain Istana Garuda akan benar-benar ditransformasikan dan diwujudkan dalam sebentuk pola arsitektur, dengan mempertimbangkan aspek-aspek estetik, nilai guna, serta manfaat bagi kemajuan dunia pariwisata tanah air. Burung Garuda menjadi desain karena kaitannya yang sangat erat dengan Indonesia, dengan berbagai perbedaan, segala silang pandang, segala keragaman adat istiadat dan perilaku, dan perbedaan kepercayaan dan agama. Garuda merupakan simbol persatuan. Apalagi Garuda juga menjadi bagian dari lambang negara, Bhinneka Tunggal Ika. Malaysia menghancurkan IKN cuma butuh waktu 2 jam perjalanan darat. Belum lagi dari laut. Hanya hitungan detik hancur, Bung. Belum ada pertahanan. Belum ada radar angkatan udara. Belum ada artileri pertahanan udara yang bisa melindungi istana kita di situ. Nah, Bung, berarti memang ya kita ini kan anggaran kita walaupun sudah 165 triliun, tapi masih di bawah 1% dari PDB. Ya kan, idealnya kan 300 triliun. Bahkan India itu anggaran militernya per tahun itu sudah 3% dari PDB mereka. Nah, apakah mungkin Prabowo juga harus menggenjot sumber pendapatan, Bu, untuk dua-duanya ini bisa berjalan, menurut Bu? Iya, saya kira begitu, Bu. Sepakat. Nah, geng, itulah geng perbedaan antara Putrajaya dan IKN kayak gitu ya. Sama-sama ingin ingin memajukan satu negara dan negara kita kayak itu. Saling ingin memajukan negara satu sama lain kayak gitu istilahnya geng ya. Dan geng, pernyataan daripada tadi itu bahwasannya Malaysia ingin menyerang IKN hanya butuh 2 jam saja geng. Itu ternyata pernyataan daripada bincang-bincang politikus ya. Dia mungkin bertanya-tanya kenapa di sebuah IKN ibu kota Nusantara ataupun di ibu kota Indonesia kenapa tidak ada pertahanan ataupun radar dan sebagainya. Dan seperti itu, geng. Ya namanya juga ibu kota belum jadi kayak gitu, makanya dia makanya dia tidak memberikan dari presiden kita itu tidak membagi radar dan sebagainya. Dan semoga saja ini teguran ini semoga saja didengar oleh Pak Presiden kita supaya dia, namun tidak mungkinlah Malaysia akan menyerang kayak gitu ya geng ya. Kalau tak ada api ya mungkin ada asap, seperti itu saja sih geng ya. Semoga kedua negara ini maju bersama-sama, amin ya robbal alamin. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye bye.